Jika pelaku penipuan itu dipenjarakan, apakah uang kita itu akan hangus? Ini betul atau hoax? Gas kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi yang beredar di masyarakat atau bagaimana, tapi yang jelas sering masyarakat beranggapan bahwasanya ketika pelaku penipuan itu dipenjarakan, maka uangnya itu tidak bisa dikembalikan, atau menganggap bahwasanya dipenjaranya seseorang ini sebagai ganti rugi atau sebagai imbalan karena telah menipu. Ini adalah tidak betul. Karena sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, seseorang jika merasa dirugikan itu tetap bisa meminta ganti rugi melalui jalur gugatan di pengadilan. Secara hukum pidana, ini seseorang penipu ini kan sudah melanggar pasal 378 KUHP. Artinya dia dipenjara itu atau dipidana itu kan karena kesalahan dia, ya. Jadi dia dipidana karena telah melakukan perbuatan penipuan. Akan tetapi pelaku ini kan belum melakukan ganti rugi atau pengembalian uang kepada pihak korban, sehingga pihak korban ini bisa menempuh jalur hukum melalui jalur perdata. Jadi intinya memang walaupun seseorang itu telah dipidana, maka dia itu tetap bisa digugat melalui jalur perdata untuk dimintai ganti rugi. Anggapan seperti ini memang ditimbulkan oleh pihak pelaku atau orang yang biasa menjadi pelaku penipuan itu, ini sebagai propaganda agar supaya korban itu takut untuk mempidanakan daripada pelaku penipuan. Misal, ayo silakan pidana, ya toh, uangmu tidak akan saya kembalikan karena saya sudah dipidana, maka saya tidak punya kewajiban untuk mengganti rugi kepada kamu. Itu salah besar. Jadi ini hanya propaganda saja, atau memang ini pengetahuan daripada si penipu ini, ya, yang sebatas itu saja. Tapi perlu diketahui bahwasanya pemidanaan seseorang itu tidak kemudian menggugurkan hak keperdataan. Kemudian soal pembuktian kasus perdata penipuan, justru ketika seseorang penipu ini dilaporkan ke polisi dan dia telah dihukum dan dipenjara atau dipidana, maka putusan itu bisa dijadikan bukti dalam kasus perdata. Jadi selain bukti transaksi atau bukti-bukti yang telah menunjukkan bahwasannya dia telah menipu, ya, putusan pidana tadi bisa dijadikan atau dimasukkan dalam bukti kasus keperdataan. Oleh karena itu, untuk para korban penipuan, sudah jangan takut lagi dipropaganda sama pelaku. Ayo kita sama-sama pintar hukum, ngerti hukum, supaya kita terhindar dari kasus-kasus penipuan. Tetapi kalau memang sudah terjadi, harus kita paham hukum betul soal ini, karena supaya kita bisa mengambil langkah hukum dengan baik dan bijak. Terima kasih telah menyimak, sampai ketemu.